Hai semua, saya Peter Ingemar. Malam ini kita akan membahas tentang meditasi. Masih banyak simpang siur di luar sana tentang meditasi. Oleh sebab itu, saya harus membahasnya malam ini bersama Anda. Dan bahasan kita pada malam hari ini mencakup tujuan dari meditasi. Dan kemudian kita juga akan membahas apa perbedaan antara pikiran dan menyadari. Kemudian kita akan membahas cara bermeditasi dan juga pengalaman yang timbul saat kita bermeditasi. Kemudian apa wisdom dari meditasi? Dan yang terakhir adalah efek dari meditasi. Tonton sampai akhir ya, supaya nggak gagal paham. Ayo kita bahas. Tujuan meditasi. Setiap orang selalu menanyakan, apa tujuan meditasi? Apa untungnya buat saya? Itu adalah sesuatu yang normal, karena nalarnya seseorang harus mengerti tujuannya ketika melakukan sesuatu. Kemudian banyak yang menjawab, meditasi itu untuk mendapat kedamaian. Meditasi itu untuk ketenangan. Meditasi itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan jawabnya, meditasi tidak mempunyai tujuan. Karena meditasi itu proses memperhatikan sehingga seseorang bisa menyadari atau menjadi tahu tentang rasa sesuatu objek yang diamatinya. Meditasi bukan melakukan, melainkan tidak melakukan. Memperhatikan itu adalah proses alami atau proses natural yang sama dengan melihat, mendengar, merasakan, yang adalah konsekuensi dari adanya kesadaran yang tidak dapat dihindarkan. Bedanya berpikir dan menyadari. Kedua-duanya adalah suatu aksi yang dapat mengetahui segala sesuatu yang ingin diketahuinya. Bedanya, menyadari adalah mengetahui rasa dari suatu objek. Ketika seseorang memperhatikan, artinya dia mengarahkan kesadarannya ke arah objek yang ingin diketahuinya. Sehingga rasa tadi menimbulkan pengetahuan tentang objek yang ingin diketahuinya. Jadi, dengan memperhatikan objeknya, apa yang diketahuinya adalah fakta atau sesuatu yang nyata yang timbul dari objek yang ingin diketahui. Sedangkan pikiran mengetahui dengan cara melihat gambar atau image yang disimpan dalam memorinya tentang suatu hal. Sehingga apa yang diketahuinya adalah sesuatu yang sudah terjadi, karena apa yang disimpan dalam memori itu berhubungan dengan masa lampau yang mungkin sudah tidak relate atau tidak mempunyai hubungan dengan saat ini. Perbedaan yang lain adalah cakupan yang menyeluruh dari apa yang diketahuinya kalau kita menyadari sesuatu hal. Sedang kalau kita berpikir tentang suatu objek, maka pengetahuan yang didapat hanya dari satu sisi. Kemudian menyadari tidak ada center atau aku yang menyadari, karena kesadaran itu menyelimuti objek yang hendak disadari. Sedangkan berpikir itu ada pemikir, dan pemikir mempunyai tujuan-tujuan tertentu, sehingga apa yang dipikirkannya selalu
terdapat tujuan-tujuan. Selain itu, juga terdapat konflik dalam berpikir. Kemudian menyadari itu cakupannya tidak terbatas. Sedang berpikir, manusia itu mempunyai batas dalam menggunakan otaknya, yaitu 120 cang maksimum. Sehingga apabila dia bercakap-cakap dengan satu orang, dia menggunakan kemampuan pikirannya 60 cang. Maksimum dia hanya bisa berbicara pada 2 orang pada saat yang sama. Itulah perbedaan antara menyadari dan berpikir. Apa itu kesadaran dan apa itu pikiran? Kesadaran adalah objek yang mengetahui, sehingga kesadaran tidak bisa diketahui sebagai objek. Namun kesadaran bisa dirasakan sebagai subjek, yaitu rasanya ada. Kesadaran mengetahui sesuatu melalui perhatian dan merasakan objek yang diperhatikan. Sedangkan pikiran adalah kesadaran yang beraktivitas dalam ruang dan waktu ini. Aktivitas dari kesadaran itu menumbuhkan pengertian, rasa aku, dan kemudian dari rasa berubah menjadi entitas. Setelah aku disangkutkan atau melekati segala hal yang disadari. Entitas tadi seperti makhluk hidup. Entitas tersebut membatasi rasa atau kesadaran, sehingga menjadi kesadaran yang terbatas. Disitulah awalnya terjadi kesadaran sadar dan kesadaran bawah sadar. Jadi kesadaran sadar batasnya apa? Batasnya adalah aku. Aku adalah pengalaman, keyakinan, pengetahuan, emosi, norma-norma, aturan, budaya, dogma, rasa tubuh, keinginan, dan sebagainya. Itu semua adalah aku yang membatasi kesadaranku. Pikiran mempunyai 2 mode. Aku itu hanya bisa eksis atau timbul pada waktu pikiran berada pada mode berpikir. Jadi, hanya pada mode ini ada rasa aku. Mode yang lain adalah mode menyadari. Pada mode ini, aku hilang atau tidak ada aku. Pada waktu kita bermeditasi, kita menggunakan mode menyadari. Sehingga dengan hilangnya aku pada meditasi, rasanya timbul damai. Tidak ada rasa sakit, sehingga cinta juga bisa muncul. Tapi ini bukan tujuan. Ini adalah efek dari meditasi. Cara bermeditasi. Kita tahu saat ini ada banyak sekali aliran meditasi, di mana tiap aliran meditasi mempunyai cara-caranya sendiri dalam melakukan meditasi. Meditasi itu tidak ada caranya, karena hanya memperhatikan. Memperhatikan tidak perlu cara. Seorang anak kecil akan bisa memperhatikan sesuatu yang disenanginya, yang menariknya, seperti mainan, seperti semut, dan sebagainya. Jadi, meditasi itu hanya memperhatikan basicnya.
Dan dengan memperhatikan, dia akan mengarahkan kesadarannya sehingga bisa menyadari objek meditasinya. Cara dalam bermeditasi hanya akan mengaktifkan pikiran, di mana pikiran yang aktif membuat seseorang akan lebih susah untuk masuk dalam kondisi meditatif. Selain mengaktifkan pikiran, cara juga menimbulkan ekspektasi, karena setiap level seseorang pasti mengharap hasil dari apa yang telah dilakukan. Meditasi diawali dari luar ke dalam. Jadi awalnya kita memperhatikan sekeliling kita, sehingga perasaan hadir pada waktu kita memperhatikan betul-betul muncul. Kemudian meditasi dilanjutkan dengan menarik perhatian itu makin ke dalam. Kita mulai merasakan tubuh kita dengan nafasnya, kemudian kita masuk lagi ke dalam, sehingga kita merubah-rubah objek dari meditasi itu sendiri. Setelah kita menemukan di dalam objek meditasi yang ingin kita tuju, bisa pikiran kita, bisa perasaan kita, bisa rasa sakit di tubuh kita, dan lain sebagainya. Maka kita harus tetap memperhatikan atau menaruh perhatian di situ, sehingga kehadiran kita menyelimuti objek yang kita perhatikan. Setelah itu, kita akan mengerti rasa dari apa yang kita perhatikan. Meditasi bukan melakukan sesuatu, melainkan tidak melakukan apa-apa selain memperhatikan dan memperhatikan. Apabila kehadiran seseorang menjadi penuh, maka meditasi itu berlangsung dengan baik. Pengalaman yang timbul saat bermeditasi. Seperti sudah saya katakan, bahwa meditasi diawali dengan memperhatikan. Pada waktu awal kita memperhatikan, siapa yang memperhatikan? Pasti pikiran. Pikiran yang menggunakan mode memperhatikan. Lambat laun, pikiran ini akan makin halus. Dan ketika kita merubah objek meditasi kita dari luar ke dalam, pikiran juga semakin halus. Karena di dalam yang diperhatikan adalah kesadaran. Jadi meditasi itu memperhatikan rasanya kesadaran, atau dengan kata lain, menyadari kesadaran itu sendiri. Ketika pikiran menjadi lebih halus, maka frekuensinya juga akan meningkat. Persepsi pikiran terhadap kesadaran yang diperhatikan akan berubah-ubah menurut frekuensi dari pikiran itu sendiri. Semakin tinggi frekuensinya, pikiran akan semakin mendekati kualitas kesadaran. Di situ seseorang masih mempunyai pengalaman meditasi, karena belum sepenuhnya pikiran itu hilang. Apabila seseorang sudah penuh kehadirannya sehingga perhatiannya menjadi penuh, tandanya dia sudah tidak bergerak. Biji matanya
tidak lagi bergerak, maka pikiran berhenti. Aktivitas pikiran yang mempersepsikan juga berhenti. Di situ berhenti jugalah persepsi tentang kesadaran. Jadi pengalamannya menjadi hilang. Tidak ada konsep, tidak ada diri, tidak ada aku yang berpikir mengenai apa yang saya lihat. Semuanya menjadi kosong, semuanya menjadi hening. Tapi pikiran yang sudah berubah kualitas menjadi kesadaran murni karena isi dari kesadaran pikiran telah dikosongkan, mempunyai kualitas yaitu mengetahui, sehingga kesadaran pikiran mengetahui meskipun tidak ada apapun, tidak ada diri, tidak ada gambaran tentang kesadaran, tapi pikiran itu tetap mengerti dan rasanya ada. Sampai saatnya kualitas pikiran berubah menjadi kesadaran, sehingga tidak ada dualisme. Tidak ada pikiran, tidak ada kesadaran. Yang ada hanya satu, yaitu ada. Apabila seseorang berada dalam keberadaannya atau dalam kualitas tertinggi atau termurni dari kesadarannya, maka aku atau isi kesadarannya juga akan hilang. Itulah yang disebut pengetahuan tentang kesadaran. Namun, ketika orang itu sadar atau berhenti keluar dari meditasinya, dia tidak akan mempunyai memori tentang apa yang diketahuinya pada saat dia berada dalam keberadaan total. Karena segala sesuatu itu bukan dialaminya, itu hanya diketahui oleh kesadarannya. Karena otak sudah berhenti, jadi tidak ada rekaman pengalaman berada dalam kesadaran murni. Sehingga kalau ada orang yang berbicara tentang pengalamannya berada dalam kesadaran murni, itu pastilah orang itu berkata yang tidak sebenarnya. Karena pengalaman dalam kesadaran murni tidak ada. Yang ada hanya mengetahui. Itulah pengalaman seseorang ketika melakukan meditasi. Wisdom atau kebijaksanaan dari meditasi. Seseorang yang melakukan meditasi itu pasti menimbulkan pengertian atau pengetahuan dari objek yang menjadi objek meditasinya. Pengetahuan tadi adalah kebijaksanaan tentang apa sebenarnya yang disadarinya. Misalnya seseorang bermeditasi tentang masalah hidupnya, maka dia akan mendapatkan sesuatu tanpa dipikirkan yang muncul dalam kesadarannya. Dan wisdom tadi adalah permata hasil dari memperhatikan atau menyadari satu objek. Apabila seseorang memperhatikan emosi-emosinya,
maka dia akan mendapat pengetahuan tentang apa itu emosi, bagaimana bisa terjadi, apa keuntungan dari emosi, apa kerugiannya dengan beremosi. Semua itu merupakan akibat dari menyadari atau memperhatikan. Itu harus timbul dalam setiap meditasi. Sehingga orang yang bermeditasi setiap hari dengan duduk 30 menit menyadari nafasnya atau menyadari rasa tubuhnya, kemudian menyadari suara-suara yang ada, tidak menimbulkan wisdom. Itu bukan meditasi. Seseorang yang bermeditasi, paling tidak dia harus mengetahui apa itu kesadaran. Karena meditasi adalah menyadari kesadaran. Rasa dari objek yang ingin diketahui itu adalah kesadaran. Jadi kalau mengetahui rasanya, artinya menyadari kesadaran. Sehingga seseorang yang mendengarkan suara-suara yang ada di luar, dia harus tahu ada apa di antara dua suara. Seseorang yang memperhatikan pikirannya, dia harus tahu ada apa di antara dua pikiran. Dan seseorang yang menyadari nafasnya, dia juga harus mengerti ada apa di antara nafas masuk dan keluar. Itu adalah wisdom dari meditasi yang harus didapat ketika seseorang melakukan meditasi. Efek dari meditasi. Seperti yang sudah saya katakan di awal pembicaraan, bahwa meditasi mempunyai efek ketenangan, kedamaian, dan menimbulkan cinta. Meditasi yang intens bisa menghilangkan entitas aku, karena pikiran berubah menjadi kesadaran murni, sehingga kesadaran menjadi bebas, kembali tanpa batasan, karena aku sudah hilang. Akibatnya, Anda bisa mengetahui segala sesuatu tanpa batas. Selain itu, timbul juga cinta. Cinta adalah awal dari pikiran-pikiran yang kreatif, yang akan menimbulkan intelektualitas yang tinggi. Satu hal yang penting, berdamailah dengan dirimu dahulu sebelum melakukan meditasi. Seperti sakit, problem, emosi, dan sebagainya. Selesaikanlah itu dulu, sehingga Anda bisa masuk ke dalam meditasi yang intens. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang saya ungkap tentang meditasi, dan saya harap apa yang saya uraikan ini sedikit banyak bisa mengurangi kesimpangsiuran tentang meditasi. Terima kasih Anda sudah memperhatikan. Sampai ketemu di waktu yang lain.